Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, halaman 1. Ini seperti biasa, ini tentang kehidupan rumah tangga. Susah ini ya. Kenapa menjadi susah? Jadi ini nanti saya bacakan dulu dan bisa sambil saya kasih tanggapan, dan nanti akhirnya saya kasih solusi jalan penyelesaian. Judulnya seperti ini loh, nafkah suami kurang, lady cari sugar daddy. Nah, jadi nafkah dari suami kurang, istri mencari idaman lain, jadi untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain. Jadi ya seperti itu kasusnya. Komitmen, kesetiaan, nafsu, dan cinta adalah bagian dari pernikahan. Nah, jika salah satunya hilang dari pasangan, bisa dipastikan rumah tangganya akan berantakan. Seperti yang dialami John Dory. Istrinya Lady Sandi tak bisa menjaga komitmen, kesetiaannya luntur di saat suaminya berada di posisi terendah. Di saat pendapatannya kecil, dia malah serong mencari pasangan lain buat ATM ya. Bukannya memberikan support, Lady justru pindah haluan, ya kecantol sugar daddy. Tentunya lebih kaya dari sang suami, karena itulah rumah tangganya berakhir ambyar di pengadilan agama. Nah, seperti itu. Masa iya hanya karena nafkah kurang dia pindah ke lain hati? Nah, ini pasti ada sebab musababnya. Nah, nanti saya terangkan dulu ya. Dulu janjinya bakal sehidup semati, jelas John kepada Jawa Pos Radar Semarang. John mengaku sudah 1 tahun terakhir membiarkan istrinya mendua. Alasannya karena ia tak bisa memenuhi semua permintaan sang istri. Sebelum menikah, Lady terbiasa dengan hidup mewah, begitupun setelah menikah. Jadi keterusan John yang hanya bekerja sebagai karyawan swasta tak mampu membelikan barang mewah yang diminta istrinya. Karena itulah John selalu bersabar, meski hatinya sakit, tapi rasa cintanya pada sang istri lebih besar. John terus mengalah, namun kelakuan Lady malah semakin menjadi. Sudah beberapa kali dilarang, Lady tetap nekat. Jadi nggak bisa memang dilarang ya. Ini nanti ya tak jelaskan ya. Jadi sulit untuk melarang, jadi lahir itu dibenahi tidak bisa, kecuali melalui batin ya. Kalau melalui batin nanti gampang, mudah sekali ya. Dulu mikirnya nggak apa-apa, toh Lady masih jadi istri saya, tapi lama-lama ya nggak kuat juga katanya ya, itu akhirnya tidak mampu untuk menahan. Karena John sudah tak bisa menahan amarah, mereka pun sering bertengkar. John mulai melarang Lady untuk pergi dengan sugar daddy, tapi kelakuan sang istri justru melampaui batasannya. Yang terakhir ini Lady nggak pulang sampai seminggu, akhirnya ya udah tak diemin aja ujarnya. Karena sudah terlanjur geram, John mendiamkan sang istri selama 2 bulan. Tak bertegur sapa ataupun tidur bersama. Puncaknya Lady jatuh sakit. Setelah diperiksa ternyata ia sedang mengandung. Nah, ini sedang mengandung. Saat itulah John mantap memutuskan untuk berpisah. 2 bulan kami nggak pernah hubungan, dan Lady hamil. Kalau bukan anaknya si sugar daddy, terus siapa lagi?
ungkapnya. Ya. Setelah kejadian itu, keduanya tak lagi tinggal bersama. John mengembalikan Lady pada orang tuanya. Baru setelah Lady melahirkan, proses perceraian berlangsung. Udah dirawat baik-baik, malah hamil anak orang. Buang aja lah, katanya Bram. Nah ini lur ya, ini suami istri ya toh. Lah terus sing ekonomi dari suaminya kecil ya toh. Istri karena terbiasa dengan kehidupan yang serba ada, otomatis dia menuntut suaminya untuk memenuhi segala keinginannya. Nah ini sebetulnya kasus ini mudah sekali untuk diselesaikan ya toh. Ini hanya ya toh, hanya faktor dari belakang dari Mas John Dory. Jadi seperti itu. Jadi faktor dari belakangnya ini yang menentukan, karena dari belakangnya ini yang gucer Mas John Dory, otomatis Mas John Dory tidak berkutik, dia akan kalah dibuat bulan-bulannya sama sang istri Mbak Lady Sandi. Jadi andai kata Mas John Dory mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tadi, tidak mungkin terjadi seperti ini ya. Nah, nanti akan hasilnya dari Mbak Lady Sandi akan kasih kepada Mas John Dory. Jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya kesalahannya berada di kedua orang tua Mas John Dory. Jadi seperti itu. Nah, mudah sekali sebetulnya. Ya cuma itu aja. Jadi kasusnya. Nah ini karena sudah terlanjur dihamili orang, ya udah nanti pasti timbul saling menuntut untuk bercerai. Nah, nggak tahu nih masalah selanjutnya biar diadepi sendiri sama Mbak Lady Sandi. Nah, nanti untuk jalan penyelesaiannya tinggal Mbak Lady Sandi minta ridho sama kedua orang tuanya. Otomatis nanti si Mas Sugar Daddy itu akan mau mengakui bahwa itu anak kandungnya, dan nanti bisa dinikahi. Nah nanti itu akan nanti langkah selanjutnya jadi kehidupannya jadi langgeng. Jadi sama Mas John Dory nanti berpisah, kemungkinan seperti itu. Nah, karena ini ya sudah terlanjur seperti itu, jadi jalan penyelesaiannya harus seperti itu tadi yang saya bacakan, yang saya utarakan. Mudah sekali sebetulnya. Jadi makanya orang itu harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh masing-masing dari kedua orang tuanya. Nanti tidak akan terjadi saling tuntut menuntut, jadinya saling mengasihi. Nah gitu. Cukup di sini lur ya. Yuda Setiawan, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Masuk di hati lah belum? Oh, nyes. Nyes. Kenal le nyes. Nah niki lho Mbak, nyes kan. Wau jenengan nyes no mboten? Pertama mau ngebut sebutan. Terus keduanya nyes.